belajar dengan baik, dengan yang ibadah. Kita belajar sekolah dengan diniatkan ibadah. Baik anak-anakku semua, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin berdoa. Yuk Mas Randy, teman-temannya dipimpin berdoa. Belajar, mari kita bersama doa ayo. Sebelum belajar supaya semangat dulu kita olahraga. Jadi nanti gitu kan ya, ketika ibu bilang ekonomi syariah, kalian jawab Bismillah sejahtera dunia akhirat gitu ya. Dicoba ekonomi syariah, Bismillah sejahtera dunia akhirat. Bisa? Ya sekarang berdiri dulu. Era berdiri kan? Masa tuh berdiri dulu. Ekonomi syariah, Bismillah sejahtera dunia akhirat. Ekonomi syariah, Bismillah sejahtera. Bismillah sejahtera dunia akhirat. Tepuk tangan untuk kita. Angga sehat. Kenapa? Mau ke kamar mandi. Tolong sistemnya dilepas. Nggak pakai baju. Baju tinggi. Baiklah anak-anakku, kita akan belajar ekonomi syariah. Sebelum kita belajar, adakah yang tahu ekonomi syariah itu apa? Seperti apa toh gambarannya? Apa enggak? Yang tahu? Ya tunjuk jari. Pernah dengar minimal Hasan? Enggak? Hari? Ada yang lain? Belum? Belum pernah dengar atau baca gitu ekonomi syariah itu apa? Ekonomi pernah dengar? Pernah. Ini bisa ngomong nggak ya? Tutupi kok terus arti ngomong. Pernah ekonomi. Lalu syariah pernah dengar? Nah, apa itu ekonomi syariah? Belum tahu. Baik. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang ekonomi syariah, tetapi sebelumnya karena belum banyak yang belum paham atau tahu, aku akan berikan sedikit gambaran ekonomi syariah itu kira-kira seperti apa ya. Mesti berkaitan dengan agama kita, syariah, agama Islam. Ya enggak? Ya kan, kata syariah kan identik dengan agama Islam. Baiklah, di pembelajaran pada pagi ini kita akan belajar tentang
ekonomi syariah. Kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Lebih spesifiknya nanti materinya kita ambil ekonomi syariah. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, kita di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian semua bisa menjelaskan pengertian ekonomi syariah itu seperti apa. Jadi belum paham kan? Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah, mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan menjelaskan tujuan ekonomi syariah. Baik. Di dalam kaidah fikih tentang hukum ekonomi, fikih muamalahnya adalah, ada yang bisa baca itu? Apa itu? Surat apa itu? Nah, ini pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semua kegiatan ekonomi itu boleh, jual beli, berproduksi, semua boleh dilakukan. Hal-hal apapun itu boleh dilakukan untuk mencapai kesejahteraan manusia, kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya atau melarangnya. Nah, nanti kita akan diskusi kelompok tentang ekonomi syariah dan mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum ada berapa siswa ini yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 11, 12, 13. Salah sakit sah? Kok lemes sekali hari ini? Baik, kita akan buat kelompok. Jadi hitung ya, satu kelompok karena ada 13, nanti satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Jadi 3 kelompok. Yuk, terhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 teman berapa kamu? 4. Anda? 1, Mbak? 2, 3, 4. Baik, ada 3 kelompok. Ada lupa saya. Kita akan buat 3 kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Nanti 1 karena sisa 1, nanti 1 ikut nambah. Berhitung lagi ya, dihitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mereka yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebentar, salsa. Nanti salsa ikut kelompok 3. 1, 2, 3. Wes 2. Move dulunya. Satu di sini. Hari kelompoknya kan? Ada di sini. Sini. Hasan kelompok berapa? Ayo cepat Hasan. Hasan. Sini. Ya. Kok di sini? Aku mau keluar masuk dulu. Ya, yang satu sampai sini ya, salsa ya. Oke, kita akan berdiskusi kelompok. Nah, akan diskusi. Nanti akan Ibu bagikan materi pembelajaran. Satu kelompok.
perhatikan dulu sebentar. Widodo menyebut pemerintah akan fokus mengembangkan sejumlah produk prioritas untuk memacu pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun sejumlah produk yang dimaksud antara lain makanan dan minuman, fashion, pariwisata, media, farmasi, dan kosmetik. Presiden Joko Widodo menunjukkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI 2019-2024 di Kementerian BUMN Bappenas, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan pemerintah akan fokus mengembangkan sejumlah produk untuk memacu pertumbuhan ekonomi syariah. Adapun sejumlah produk yang dimaksud antara lain makanan dan minuman, fashion, hingga pariwisata. Sayangnya menurut Presiden, pada sektor makanan dan minuman, fashion, pariwisata, media, rekreasi, serta farmasi dan kosmetika. Dan sebagai pendukungnya kita akan kuatkan keuangan syariah. Kita akan terus kuatkan UMKM kita. Kita akan kuatkan ekonomi digital kita. Saya sangat senang sekali mendengar bahwa sekarang sudah ada marketplace. kedua Uni Emirat Arab dengan skor 89, kemudian Bahrain 65, Arab Saudi 54, Oman 51, sementara Yordania, Qatar, Pakistan masing-masing dengan skor 49 dan Kuwait dengan skor 45. Tim Liputan Berita 1. Baik, itu tadi sedikit ya tentang ekonomi syariah. Ternyata di Indonesia itu sudah dicanangkan master plan tentang ekonomi syariah oleh siapa tadi? Jokowi sama si Presiden ya, Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Jadi karena memang penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, Muslim, sehingga ini merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Sudah berkembang belum? Sudah. Dan potensinya memang luar biasa anak-anak semua. Baik. Nanti dalam diskusi kelompok kalian akan dibagikan LKPD. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Tolong diberi nama siswanya. Kelompok urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah diberi nama anggotanya? Sudah. Nah, sistem kerjanya seperti apa? Kelompok ini, kelompok 2, anggota nomor 1 siapa namanya? Noval. Anggota kelompok nomor 1 setiap kelompok itu berkelompok sendiri mengerjakan LKPD soal nomor 1. Jadi kalau anggota kelompok nomor 1 di kelompok 1, 2, dan 3 secara berkelompok mengerjakan soal nomor 1, LKPD nomor 1. Kemudian anggota kelompok nomor 2 di setiap kelompok mengerjakan soal nomor 2 berkelompok sendiri, diskusi mengerjakan soal nomor 2 sesuai urut kelompoknya. Nah, nomor 5 nanti ikut membantu di kelompok 4. Kelompok nomor 5 ikut membantu di kelompok 4. Bergabung jadi 1. Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan, lalu kembali lagi ke kelompoknya. Dan setiap tadi anggota kelompok yang mengerjakan memberikan penjelasan ke kelompok lainnya atau merangkum hasil diskusi, menuliskan. Nanti akan kalian tuliskan di kertas plano ini. Mas, nomor berapa di situ ditulisnya? Nomor 5 jadi 1 mengerjakan kelompok 4. Ayo, sudah paham belum? Belum. Sudah.
Ya, nomor 4 sini. Nomor 3 silakan. Ya, kelompok 4 di sini. Kamu kelompok berapa? 4. Ya, kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3 di kocokmu. Wis. Ya. Kamu nomor berapa? 5. Ikut di sini di kelompok 4. Kelompok berapa? 4 di sini. Apa? Ini biaya mejone kan? Kelompok 2, kelompok 1. Baik, ada yang belum dapat soal KPD-nya? Sekarang silakan didiskusikan. Ini jawab hasil diskusi kalian. Yuk, kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kerjakan nomor 4 diskusi. Ya, yang dikerjakan nomor 4. Nanti hasilnya dibawa pulang ke kelompok. Ke kelompoknya masing-masing tadi, kemudian ditulis di sini. Hasil kelompok. Paham? Ya. Nanti setelah diskusi, yuk cepat sebelum sekarang jam berapa? Ini yuk sampai jam lagi. Jam berapa sampai mau udah masuk? Yuk silakan. Nanti bawa pulang ke kelompoknya. Aku nanti belajar dengan kelompokmu loh. Gue gak ada nomor pasatnya. Bisa baca gak ada? Ya, berdiskusi sehingga hasilnya sama. Terus itu kegiatan ekonomi dan distribusi dan sumber daya yang kaya irama masa ini
mobil, motor. Yang sudah selesai, kembali lagi. Itu kamu dulu. Ayo Evita cepet. Sudah? Ya. Sekarang berhadapan, saling berhadapan dalam kelompoknya. Tadi yang merupakan duta dari masing-masing kelompok, nomor 1 menjelaskan ke anggota kelompoknya sehingga semua paham. Duta nomor 2 menjelaskan di kelompoknya soal nomor 2 atau pembahasan nomor 2 sehingga semua anggota kelompoknya paham. Kita dulu tuh ekonomi syariah. Ayo mungkin ekonomi syariah apa bisa boleh kalah lah kontak lah. Sangat cilik ayo tulisan. Ini orang suwe-suwe kan lho.
Nanti boleh dibagi sama kelompoknya ya. Ada nasi. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Mana tadi yang kelompok maju nomor 2 tadi mana? Ini hadiahnya sini. Hadiahnya. Mau yang mana? Sini sini. Nanti maju lagi ya. Nah, baik anak-anakku, kalian sudah tadi berdiskusi, bekerja di dalam kelompok, dan setiap duta atau wakil dari kelompok menjelaskan tadi hasil diskusi bersama kelompok dalam satu proyek ke teman dalam kelompoknya. Jadi yang ngerjakan soal nomor 1 menjelaskan ke teman dalam sekelompok. Baik, yuk kelompok 1. Ada perbedaan tidak ini? Yuk, wakil dari kelompok 1 mana? Silahkan dipresentasikan. Satu, semua mau maju. Yuk, 1 maju. Yuk, dipresentasikan. Hadap sana. Hasilnya dalam kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 1. Soalnya, Yaitu soalnya berdasarkan ayat di atas didiskusikan bersama kelompok antara sisikan agama Islam dengan aktivitas ekonomi. Jawaban nomor 1 yaitu kesejahteraan manusia melalui kegiatan ekonomi dan didistribusikan sumber daya yang seirama dengan menghadapi tanpa memangkan kebebasan individu untuk keseimbangan ekonomi. ya, nomor 2. Nomor 2, jika Resi seorang siswa di suatu madrasah aliyah maka beli barang-barang berikut termasuk jenis kebutuhan apa? A. Bolpen, B. Buku, C. Laptop, D. Sepatu bola, E. Sepatu sekolah, F. Smartphone, G. Mobil, H. Motor, kalkulator saintifik, D. Kamera. Jadi nomor 2 kita harus mengkelompokkan sesuai kebutuhan kita. Nomor jenis kebutuhan daruriyah, gajian, kasihiyah. Jelaskan namanya. Gak apa ya Bu? Itu gak apa ya Bu? Daruriyah itu kayak semacam kebutuhan
di luar Bu. Terus Kalau di Jaya apa kebutuhan yang harus kita penuhi, kalau kita tidak memenuhi akan apa ya? Lupa ya Bu. oh lupa. Kemudian Dahsyat itu kebutuhan yang jika kita penuhi akan merusak diri kita. Kayak merusak. Ya kok merusak? Lupa ya Bu. Oh iya, itu ya udah digolongkan ya. Nomor 3. Nomor 3 soalnya. Boleh nggak pakai uang elektronik untuk masuk tol? Pakai apa itu tiket masuk tol dengan uang elektronik? E-money. Boleh nggak? Boleh. Terus nomor 4. Boleh saja karena tidak merugikan orang lain dan diperbolehkan dalam Islam. Oh ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sebelum kelompok 1 masih di sini, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Atau tidak setuju? Kenapa kok ini seperti ini? Enggak. Kode? Enggak, itu ada yang beda tuh. Ada yang berbeda. Terus menjelaskan yang ini tadi loh, apa itu? Ini. Tadi belum, temennya belum paham. Oh iya, di Batu yang tadi mengerjakan nomor 2 siapa? Apa tadi? Oh iya. Apa? Dijelaskan yang nomor 2. Daruriyat itu Daruriyat. kebutuhan yang ketika nggak dipenuhi akan membuat kita jadi rusak atau sulit. Misalkan ujian harus pakai HP, tapi gara-gara nggak punya HP nggak punya ujian. Daruriyat. Terus Hajat yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Ya sama halnya dengan Daruriyat, tapi ini konteksnya lebih murah mungkin. Karena kayak pulpen, buku kan bisa dibeli, kalau ini nggak bisa beli. mahal, nabung sih. Oh, betul. Ya, terus taksimia yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Taksimia ini misalkan baju. Kalau baju cuma pakai satu kan ya nggak keren. Jadi harus beli lagi. Kalau misalkan dipakai terus kan belinya juga nggak nyaman. Sama ini juga kayak mobil, motor. Kalau juga nggak ganti ya. Oke, yang lain? Ya? Boleh ya, sama keterangannya. Kurang presentasi ya. Baik, kelompok ini. Iya. Ini contoh. Oh iya. Baik. Oke, terima kasih. Nih, sebentar Ren. Oke, hadiahnya Ren. Memang hadiah masih. Oh ya. Terus kelompok 3 yang mau maju. Alhamdulillah. Ya, maju kelompok 3. Ya. Enggak perlu mau maju. Kan mau menjelaskan. Mau maju nomor hadiah ya. Sudah dijelaskan. Nomor 1 dari zamannya kesejahteraan manusia melalui kegiatan ekonomi dan budaya yang langka yang sederhana dengan khas mengalir tanpa mengekang budaya bangsa dari dirimu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Lalu yang nomor 2 ini jenis kebutuhannya adalah daruriyat. Daruriyat tadi tadi kayak
Baik, ya karena udah ini kasih hadiah juga. Baik, ada pertanyaan dari anak-anakku semua? Ada enggak? Ada, siapa? Silakan. Yang bertanya. Ada yang mau bertanya ini? Sudah paham semua? Dan menerima jawaban itu? Enggak ada yang protes, tidak sesuai dengan pendapat saya. Saya akan menambahkan pendapat seperti itu. Ada tidak? Enggak. Kalau enggak, ibu mau tanya nih. Daruriyat tuh dari kata daruriyat, darurat itu apa? Ini penting. Kalau tidak terpenuhi, maka akan terganggu. Makan contohnya minum. Nah kalau sebagai seorang pelajar itu yang darurat harus ada jenis darurat. Daruriyat, darurat harus ada apa? Buku, pen, bolpen, sepatu. Iya toh, nek gue ke sekolah orang nggak sepatu. Hari gini gitu loh, nek gue begitu. Dia gitu nggak pakai sepatu mungkin dia. Tapi sekarang itu termasuk kebutuhan yang wajib, pokok. Darurat itu pokok. Jadi ini sudah tepat belum? Belum. Daruriyat paham ya katanya ya? Iya. Jadi apa tadi kalau sebagai seorang pelajar? Pulpen, buku, apa nih? Sepatu. Kalkulator saintifik. Kalau yang jurusan IPA itu wajib penting. Kalau enggak pakai kalkulator saintifik nggak bisa. Hei, kebutuhan. Hah? Ujian bener itu, tulis ya. Nah, ujian apa itu? Harus nggak ada nggak apa-apa, lebih baik terpenuhi. Nah, kalau dalam ekonomi kita pernah belajar kan dari kebutuhan pokok atau primer, ini sekunder dan ini tersier, ya dong? Jadi termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, sekunder dan tersier. Paham? Nah, yang termasuk tidak harus terpenuhi nggak apa-apa. HP, laptop, smartphone ya, kalkulator saintifik, sepatu, bola. Yang taksinian udah bener tuh, mobil, motor, sepatu bola, kamera. Jadi dibenarkan lagi ya pengertiannya. Oke, ibu cek, catur. Daruriyat tadi apa tuh? Darurat gitu ya. Kalau dalam ekonomi kebutuhan apa? Sekunder, primer atau kebutuhan pokok gitu ya. Sekunder dan tersier. Baik, sudah paham ya? Oke. Nomor 1 tadi apa? Kita bahas satu-satu ya. Apa tadi aja? Berdasarkan ayat di atas, relasi agama Islam dengan aktivitas ekonomi. Apa korelasinya? Apa itu? Ya, baca. Ya ayyuhalladzina amanu, la, jangan, la ta'kulu amwalakum bainakum bi'am batili illa antakuna tijaroh. Terus apa Ren? Antarodi minkum wala taqtulu
anfusakum innallaha lana bikum rohim. Artinya, janganlah orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Pengampun. Itu artinya apa? Berarti agama kita, di dalam agama kita, di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa itu berkorelasi, berhubungan atau mengatur kehidupan ekonomi manusia. Ngatur enggak? Ngatur. Jangan kamu memakan dengan jalan yang batil. Yang batil itu yang tidak baik. Kecuali suka sama suka. Suka sama suka itu artinya perdagangan. Ini saya jual salah, ini mau beli salah. Saya beli ya, 1 kilo berapa? 10.000. Mau nggak dia? Oh mau, saya mau 10.000. Oke, terjadi transaksi, boleh. Kalau dia butuh kebutuhan yang dia sangat membutuhkan beras, dia punya beras. Kemudian karena tahu si Randy ini sangat butuh beras dan tidak ada tempat lain membeli, lalu si Mbak Ninda menjual, kalau mau ya sekitar 200.000, dia terpaksa. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, itu batil. Ya ada aturannya. Tapi kalau dengan prinsip ekonomi boleh kalau seperti itu. Ekonomi konvensional, ekonomi liberal boleh seperti itu. Wah ini terpaksa tuku, tak gawe larang gitu ya kalau di ekonomi. Tapi di ekonomi syariah itu dilarang. Kemudian nomor 3, boleh nggak pakai apa tadi? Money, uang elektronik, boleh sepanjang memang itu tidak ada riba di sana. Karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dijual dengan harga sekian, misalnya ibu beli pokoknya 50.000, dijual dengan mengambil keuntungan, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau riba itu ya tidak boleh. Nomor 4, apa ini? Boleh saja karena tidak berikan online. Ada yang pernah dirugikan kalau beli di marketplace gitu, beli online? Ada nggak? Sini ada nggak yang pernah dirugikan? Belum ada. Gimana ceritanya? Nggak tahu. Pernah tuh ada tetangga yang beli, mau betul nggak? Tetangga saya tuh ada cerita beli mainan untuk anaknya, gambarnya apik, menarik, wow gitu. Santeng kok, sesuai enggak? Tidak. Nah, itu termasuk apa? Bel ya. Bel tadi belajar. Itu termasuk hal yang tidak dibolehkan. Kalau tidak memberikan informasi apa adanya. Biasakan kita kalau membeli di marketplace barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu termasuk haram. Penjualnya tidak boleh seperti itu. Itu tidak berakhlak dan menipu. Ada unsur menipu, tipu-tipu. Tidak sesuai kondisi sesungguhnya. Dan pembeli juga harus hati-hati, harus bijaksana sebagai seorang pembeli. Jadi jangan kita jadikan pembelian online atau transaksi online atau marketplace yang kita buat. Besok kalau kalian jadi pengusaha, jangan menjadi marketplace yang tidak bertanggung jawab atau berbohong seperti itu.
Ada tambahan? Itu aja kesimpulannya. Kalau tentang ini, tentang nomor 3 dan 4, kesimpulannya apa? Itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan sesuai perkembangan zaman. Terus yang penting di situ dilandasi dengan akal. Terus jujur, adil, bertanggung jawab, yang baik-baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Dia tadi enggak? Enggak. Ekonomi syariah, bismillah, sejahtera, dunia, akhirat. Ekonomi syariah, bismillah, sejahtera, dunia, akhirat. Tepuk tangan. Itu adalah cabang ilmu ekonomi. Halo, kita beri kesimpulan sebentar ya. Tadi Asad sudah menyimpulkan, Ibu akan menambahi. Ekonomi syariah itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup dalam jangka pendek apa jangka panjang? Jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat sesuai dengan syariat agama Islam, didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Ada banyak sekali pengertian, tapi intinya ekonomi syariah itu seperti itu. Kegiatan ekonomi atau ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana supaya manusia bisa hidup sejahtera berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk tujuan jangka panjang. Tujuannya adalah falah, tujuannya jangka panjang, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya kesejahteraan di dunia saja, tetapi juga kesejahteraan di akhirat, mencapai ridho Allah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah yaitu nilai ilahiyah bersumber dari Allah. Jadi kegiatan ekonomi kita itu diatur dengan berpegang dari sumbernya dari Allah, patokan pegangan kita itu dari Allah. Ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu yang menurunkan siapa? Yang menurunkan malaikat Jibril. Ya, dari Allah. Sumbernya dari Allah ya. Itu dari Allah. Perantaraannya malaikat Jibril. Aku mendengar ya. Jadi kemudian nilai ilahiyah dari Allah. Kemudian nilai akhlak. Harus berakhlak. Jadi ekonomi syariah itu berakhlak. Jangan seperti tadi, ini butuh terus dirugot, dikental, dhuwur. Tidak boleh, itu tidak berakhlak namanya. Merugikan, ngapusi, itu tidak berakhlak. Kemudian nilai kemanusiaan, manusia, memanusiakan manusia, menghormati manusia itu sebagai khalifah Allah di bumi, khalifatullah. Jadi manusia itu ada pada posisi yang dimuliakan, yang mulia, yang tinggi. Makhluk hidup yang paling tinggi di sisi Allah derajatnya kan manusia kan ya. Jadi tinggi manusia, jadi harus saling menghormati, orang sikut kono sikut ini tidak kono tidak ini demi untuk mencapai keuntungan. No, tidak boleh. Kemudian nilai pertengahan. Pertengahan itu maksudnya apa ya? Di tengah adil. Pertengahan itu maksudnya yo adil.
adil, seimbang antara fid dunya wal akhirah. Tidak merugikan, tuh seimbang, adil, tidak ada yang dirugikan. Adil, seimbang. Ora siji suwe banget, siji melarat banget, tapi diratakan, diupayakan untuk rata, seimbang, walaupun tidak bisa sepenuhnya, tapi bagaimana upaya penyeimbangan itu. Nih, kalau konsepnya itu hampir sama ya dengan tadi, ekonomi ketuhanan atau robani, akhlak, insan, kerakyatan, dan apa tadi? Ekonomi pertengahan. Yang terakhir, apa tuh tujuan ekonomi syariah? Ya prinsipnya tadi tidak merugikan gitu ya. Kalau ini tidak merugikan, kalau memang merasa tidak merugikan, ya boleh saja. Kecuali ada yang dirugikan seperti tadi, menjadi tidak boleh. Jadi ketika beli barang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ada unsur ngapusi di situ, itu tidak boleh. Jangan kalian semua lakukan nantinya. Tujuan apa? Tujuan ekonomi syariah itu apa? Kalau tujuan ekonomi itu untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai kesejahteraan. Kalau syariah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Betul sekali. Nah, di dalam syariah menurut seperti Maqasid al-Syariah, tujuan utama syariah atau Maqasid al-Syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat yang terletak pada perlindungan terhadap jin. Jin itu apa? Agama, kemudian nafsu, akal, keturunan, dan harta. Itu semua dilindungi di dalam syariah Islam. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan itu atau merugikan itu berarti bertentangan dengan syariah. Syariah Islam itu melindungi pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Itu dilindungi. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan di dunia wal akhirah. Itu tujuan utamanya dan inti dari ekonomi syariah. Ya, kalau di dunia nyata tadi ya sudah kita diskusikan bersama. Baik, sampai di sini anak-anakku kita akan ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, apa yang sudah dipelajari kita? Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ekonomi syariah. Apa ya, Wi? Wis ngerti urung? Wis ngerti berarti. Apa Pak ekonomi syariah? Tuh, aku ya. Sedikit. Apa tadi? Apa ekonomi syariah? Ilmu yang mempelajari tentang kesejahteraan. Bagaimana supaya mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Betul, pintar sekali. Sudah paham ya? Tadi sudah paham belum? Belum. Sekarang sudah paham. Ya. Baik. Kalian sudah menerapkan ilmu ekonomi syariah belum dalam kehidupan sehari-hari? Belum. Belum? Tentang apa Mas yang belum? Semua. Kamu melakukan apa sih kok belum semua? Tidur terus juga. Tidur terus. Terus kayak begini apa? Ngaji. Oh, enggak boleh itu. Itu enggak bisa sejahtera kalau seperti itu. Iya. Kalau bisa nggak sejahtera. Nenek tidur terus biar sejahtera. Kan malamnya ngaji. Ngaji apa?
Bisa sejahtera. Sekarang sudah sejahtera hidupnya. Karena belum menjalankan ekonomi syariah. Baik, untuk penugasan nanti bisa di sebagai penilaian akhir. Nilai tadi udah paham belum ya? Tolong ini dikerjakan. Atau pakai link. Yuk, dikerjakan sebentar. 5 soal. Ya, di lembar jawab